Buku ini ditulis oleh seorang penulis, itu tujuannya adalah agar kita semua bisa keluar daripada lembah-lembah keburukan gitu kan, berupa ketidakhusyuan kita di dalam salat. Kunci dari semua ini adalah kita bersemangat untuk mengkaji, untuk mencari ilmu, untuk mengamalkannya dengan sepenuh hati gitu kan, agar kita bisa merasakan suatu hal yang seperti juga dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bisa merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam salat itu. Itulah kunci daripada agar bisa khusyuk dalam salat, agar bisa kita menikmati keindahan, kenikmatan di dalam salat kita, yaitu bersemangat dalam mencari ilmu, dalam mengkaji dan mengamalkan setiap goresan ilmu yang kita dapatkan. Baik, itulah di bagian pertama yang dijelaskan dalam buku ini, itu mengenai seberapa besar tingkat kehusyuan kita, ya, kita bisa menakar sejauh mana kehusyuan kita yang ada di dalam diri kita. Jadi sejauh ini kita salat sudah seberapa khusyuk kita? Apakah selama ini kita salat sudah sering dikalahkan oleh musuh kita, itu setan? Jadi setan itu selalu menggoda kita ketika salatnya, bisikan-bisikannya selalu memalingkan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu sejauh mana juga kita merasakan kelezatan, kenikmatan dalam salat itu? Maka kita tidak pernah sama sekali merasakan indahnya salat dalam hidup kita. Itu pertanda ada keburukan di dalam hati kita. Itulah di bagian pertama yang dijelaskan oleh penulis. Baik, pada bagian kedua ini atau bab 2 ini akan dijelaskan mengenai bagaimanakah meraih kenikmatan di dalam salat itu. Jadi setelah kita mencoba menakar kehusyuan kita, sejauh mana tingkat kehusyuan kita, seberapa sering kita dikalahkan oleh setan di dalam pertempuran kita dalam salat. Lalu di bagian kedua ini adalah tuntunan bagaimana cara kita meraih kenikmatan di dalam salat. Tentu pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang cukup singkat, tetapi nyaris memang tidak banyak orang yang tidak mampu gitu kan menjawab pertanyaan ini secara tuntas, karena memang begitu sulitnya gitu kan, begitu sulitnya seseorang gitu kan, bahkan bagi seorang yang berilmu sekalipun itu sangat mengalami kesusahan gitu kan dalam meraih kenikmatan di dalam salat itu. Sekalipun orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dikatakan memiliki gelar agama yang cukup tinggi, itu belum tentu bisa merasakan kenikmatan dalam salat, ya. Dan ini adalah petunjuk dari Allah, adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hadiah dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang serius ingin meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita mencoba membahasnya, ya, satu persatu. Bagaimanakah untuk meraih kenikmatan dalam salat? Jadi pada bagian pertama ini, yang pertama adalah rahasia salat adalah menghadap, ya. Jadi rahasia salat ini adalah menghadap, ya. Jadi kita harus pahami bagaimana cara meraih kenikmatan salat, dan kita harus paham juga, ya, makna dari salat. Ketika kita salat, ya, kita berdiri, dan rahasia yang pertama dalam salat itu adalah salat itu merupakan menghadap kepada siapa? Tentu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia menghadap ini bukan hanya sekedar menghadap secara fisik, ya. Jadi tubuh kita, ya, segala fisik kita menghadap kepada Allah, ya. Secara fisik kita menghadap kepada kiblat atau kita menghadap kepada Ka'bah, tapi lebih dari itu, ya, kita harus menghadap, hati kita harus menghadap Allah, pikiran kita harus menghadap Allah, ruh kita pun harus menghadap Allah. Jadi itulah inti dari kehusyuan itu. Bukan cuma sekedar fisik kita yang datang,
fisik kita yang menghadap kiblat, fisik kita yang menghadap Ka'bah, tetapi hati kita harus hadir, menghadirkan Allah di dalam hati kita, menghadirkan Allah dalam pikiran kita, ya. Jadi rahasia sholat itu adalah ruh, dan intinya adalah bagaimana ya, Anda menghadap kepada Allah secara total. Jadi secara totalitas, tidak setengah-setengah. Kita secara total menyerahkan segalanya kepada Allah, menghadap kepada Allah, ya. Sebagaimana dalam buku ini dikatakan, sebagaimana Anda dilarang untuk memalingkan wajah Anda dari kiblat ke arah lain, ya. Jadi seperti halnya syarat daripada sholat itu, ketika mata kita, wajah kita, pandangan kita ke tempat sujud atau ke tempat sholat, maka kita dilarang gitu kan, memalingkan wajah ya ke atas, ke samping, ke pinggir, ya. Jadi batal sholat seorang ketika dia sholat, ya, matanya, pandangannya melirik ke atas, melirik ke samping, bahkan melirik-lirik, nah itu batal sholatnya secara hukum fikih. Tapi dalam hal ini bukan cuma sekedar itu, tapi bukan cuma sekedar fisik yang tidak boleh dipalingkan daripada arah kiblat atau tempat sujud, tapi hati kita juga tidak boleh dipalingkan daripada Allah. Kita harus senantiasa mengingat Allah. Kita harus senantiasa pikiran kita, hati kita ada di dalam salat kita. Jangan sampai setan mengalahkan kita, setan memalingkan kita, membisikkan kita, gitu kan, sehingga hati pikiran kita, ya, itu tidak ada pada salat, ya, ada di luar salat, kan, mungkin mengingat yang lain, itu kan, mengingat hal-hal yang berupa keduniaan. Itu rahasia menghadap, ya. Jadi menghadap bukan cuma sekedar fisik, tapi menghadap total, secara totalitas, baik itu fisik, rohani kita, pikiran dan hati kita, menghadap kepada Allah. Jadi sholat laksana kotak harta karun yang tidak bisa dibuka, ya, kecuali dengan kunci menghadap Allah dan berpaling dari selainnya, ya. Jadi ternyata sholat ini sekali lagi merupakan kunci utama, ya, kunci utama kita mendapatkan rahmat Allah, ya. Karena segala amal itu patokannya adalah sholat. Jadi ketika sholat seorang baik, maka semua amalan akan baik, ya. Jadi ketika sholatnya buruk, maka semua amalan pasti akan buruk, gitu kan. Jadi kunci seorang mendapatkan rahmat Allah, kunci seorang itu bisa terima amal ibadahnya, itu perbaiki sholatnya, gitu. Jadi laksana, menurut penulis katanya, laksana kotak harta karun itu yang tidak bisa dibuka, ya, kecuali dengan menghadap kepada Allah. Jadi ketika kita ingin khusyuk dalam sholat, maka kunci utama itu adalah menghadap kepada Allah dan berpaling kepada selain Allah, berpaling kepada hal-hal yang di luar daripada sholat, di luar daripada mengingat Allah, ya. Dia tidak akan memberikan rahasianya kecuali kepada orang yang menjadikan keinginan dan penghadapannya hanya satu. Adapun gelas yang telah dipenuhi air tidak akan bisa ditambahkan air kecuali jika Anda mengosongkan isinya. Itu jadi perumpamaan, gitu kan. Jadi ketika kita punya suatu gelas, ya, yang mana gelas itu penuh diisi oleh air, maka sejatinya kita tidak akan bisa memasukkan air yang baru. Maka gimana caranya? Ya tentu kita harus menumpahkan dulu air itu, kan. Kita keluarkan, ya, air itu. Jadi ketika di dalam di dalam gelas terisi air yang kotor, bagaimanakah kita menghilangkan air kotor itu? Tentu kita dengan membuang terlebih dahulu air dalam gelas yang kotor itu, lalu kita masukkan air bening, kan, air yang bersih, air yang suci, ya. Itu ibarat hati kita, gitu kan. Jadi ketika hati kita dipenuhi oleh keinginan dunia, oleh syahwat nafsu, ya, maka rahasia yang ada dalam sholat, bacaan dalam sholat itu semua doa, zikir, maka itu semua tidak akan pernah, gitu kan, memberikan manfaat kepada pembacanya, gitu kan. Jadi maka dari itu sholat itu yang pertama adalah menghadap Allah. Kita kosongkan segala hal yang tidak berkaitan dengan sholat, dengan kita persiapkan diri, gitu kan. Dari kita kosongkan dari hal-hal nafsu dunia, keduniaan, yaitu ibarat hati, gitu kan. Ibarat gelas tadi, itu juga seperti halnya hati kita, gitu kan. Jadi ketika hati itu dipenuhi dengan nafsu, dipenuhi dengan keinginan dunia, beban-beban rizki, ya, kita
kita terlalu cinta kepada dunia, kita terlalu cinta kepada harta, benda, jabatan, apalagi gitu kan, maka sejatinya orang seperti ini tidak akan merasakan kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam salat ya. Orang-orang yang setiap harinya dia memikirkan harta, memikirkan dunia, memikirkan jabatan, popularitas, maka kenikmatan salat itu sangat mustahil diraih olehnya. Maka dari itu perjuangan kita adalah bersikap juhud terhadap dunia ya. Bersikap juhud itu bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, tetapi juhud itu berarti kita meyakini ya bahwa yang ada di sisi Allah itu lebih bernilai daripada yang selain itu kan. Jadi ketika kita punya harta ya, kita tidak meyakini bahwa harta ini lebih baik ya. Kita meyakini bahwa kedudukan di sisi Allah itu lebih bernilai nilainya, lebih bernilai harganya gitu. Jadi bukan berarti orang yang juhud terhadap dunia ya, dia tidak boleh memiliki harta, dia tidak boleh memiliki jabatan, popularitas, boleh itu semua, asalkan itu semua tidak melalaikan dari mengingat Allah ya. Kita ketika sholat ya tetap khusyuk ya, itu semua tidak menjadikan kita menjadi orang yang lalai ya. Itulah artian daripada zuhud ya. Kita lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang di luar itu gitu. Oleh karena itu jadikanlah Ka'bah sebagai kiblat bagi wajah dan badan kita, sedangkan Rabb Ka'bah sebagai kiblat dari ruh dan hati kita ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar fisik yang kita menghadap kiblat ataupun menghadap Ka'bah ya, tetapi hati kita juga menghadap Rabb Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Hati kita, ruh kita, pikiran kita menghadap Allah ya. Jadi sejauh mana tingkat penghadapan kita kepada Allah, maka sejauh itu pula tingkat Allah menghadap kepada kita gitu. Jadi jika kita ingin tahu ya seberapa besar Allah menghadap kepada kita ya, seberapa besar Allah menghadap kepada kita, Allah memperhatikan kita ya, Allah mengingat kita, maka sejauh mana pula tingkat penghadapan kita kepada Allah, sejauh mana pula usaha kita untuk menghilangkan hal-hal yang berupa keduniaan, syahwat, nafsu dunia itu, kita berusaha untuk menghilangkan itu dari hati kita ya. Maka sejauh itu pula Allah akan menghadap kita ya. Jadi semakin besar usaha kita untuk khusyuk, untuk menghilangkan segala kekotoran di hati kita, menghilangkan segala nafsu-nafsu dunia, maka tentu Allah akan membayarnya dengan suatu hal, yaitu berupa kenikmatan kita di dalam salat. Jadi jika kita berpaling dari Allah, maka sejatinya pasti Allah akan berpaling dari kita ya. Sejauh mana kita diingat oleh Allah, maka sejauh mana kita mengingat Allah. Jadi ketika dalam